Pacaran belum lama namun sudah minta begituan, ditolak malah sampai membunuh kekasihnya. Ini kejadian di Depok, nyarisnya lagi 2 pekan sebelum kejadian, ternyata tersangka yang bernama Argen ini sempat dilaporkan oleh korban lainnya ke pihak kepolisian karena kasus pemerkosaan. Argen ini sebenarnya seorang buronan dan Kayla ini menjadi korban berikutnya yang harus sampai kehilangan nyawa. Bagaimana rangkaian peristiwanya? Inilah cerita kriminal di Aksa Nation YouTube channel. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Saat di masa kuliah, kadang ada waktu-waktu menjemukan karena berkutat terus dengan perkuliahan dan seabrek tugas-tugasnya. Kayaknya kalau ada kesayangan bisa membuat aktivitas perkuliahan yang monoton bisa menjadi sedikit berwarna. Kayla, mahasiswi di salah satu universitas swasta di kota Depok pun akhirnya berselancar di dunia maya. Lewat sebuah aplikasi jejaring pertemanan, Kayla mulai mencari-cari teman. Siapa tahu nanti ada yang cocok. Sementara itu Argian juga sama, sedang mencari sosok cewek yang bisa membuat hari-harinya berwarna. Kemudian matchlah keduanya. Terlebih keduanya memiliki usia yang sama yaitu 20 tahun. Setelah 4 bulan berkenalan hanya lewat aplikasi pertemanan, keduanya memutuskan untuk bertemu dan karena merasa cocok, akhirnya mereka jadian. Diketahui jika mereka dari kampus yang berbeda. Sebelum mereka jadian, Kayla ini sempat memblokir kontak sosial media Argian. Namun karena Argian ini berusaha keras menghubungi Kayla hingga lewat WhatsApp, ini membuat Kayla akhirnya luluh. 17 Januari 2024, siang itu Argian ingin mengajak sang kekasih Kayla ngopi siang. Kayla awalnya menolak untuk menjemput Argian. Namun karena dipaksa terus-terusan, akhirnya dia pun mengiyakan apa yang dimau Argian. Kayla pun menjemput Argian di kontrakannya dengan menggunakan sepeda motor di Sukmajaya, Depok. Sesampainya di kontrakan Argian, Kayla ini sempat menumpang ke kamar mandi. Kesempatan ini digunakan Argian untuk mengunci pintu kontrakan. Usai dari kamar mandi, Argian ini menggiring Kayla untuk masuk ke dalam kamarnya dan duduk di sana. Mulailah Argian melakukan tindakan tak senonoh. Ini tentu membuat Kayla menolak mentah-mentah. Kayla sempat berteriak-teriak. Karena takut semakin didengar tetangga, Argian melakukan tindakan kekerasan hingga mencekik Kayla hingga tewas tak berdaya. Melihat kekasihnya tak berdaya, Argian ini bukannya menolong tapi justru melakukan roda paksa terhadap Kayla. Setelah itu, Kayla diikat tangannya dan kakinya oleh Argian menggunakan sarung bantal. Hingga akhirnya korban ini meninggal dunia. Argian pun meninggalkan Kayla begitu saja, kekasih yang baru dipacarinya selama 2 minggu itu. Tak cukup sampai di situ, rupanya Argian membawa serta barang milik Kayla yaitu dompet dan handphonenya. Kamis sore 18 Januari 2024, jenazah Kayla ditemukan oleh ibu dari pelaku Argian, di mana Argian sempat mengirimkan pesan kepada ibu kandungnya jika ada seorang perempuan yang terikat di kontrakannya. Untuk itulah ibunya Argian ini cepat-cepat menuju kontrakan untuk melihat kebenaran yang telah dilakukan oleh anaknya. Saat itu Argian rupanya sudah berada di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dia kabur ke rumah neneknya. Pihak kepolisian tentu bergerak cepat mengejarnya hingga akhirnya dia berhasil diringkus polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Argian meminta maaf dan mengaku hilaf, namun semuanya sudah terlambat. Ancaman hukuman 15 tahun penjara menjerat Argian. Menjalin hubungan ke orang yang baru dikenal lewat sosial media ini memang harus membuat kita waspada ekstra ya, positive people. Intinya adalah jangan memberikan segalanya ini di awal-awal karena ini baru banget kenal gitu kan. Dan langkah yang diambil ibunya Argen ini juga sudah benar menurut gua karena dia tak menutupi perbuatan anaknya, justru melaporkannya ke pihak polisi. Anak yang salah ini memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu ya. Jangan sampai orang tua pun ikut terlibat dalam hal seperti ini, apalagi ini kasusnya udah pembunuhan gitu ya. Kalau ibunya ikut menutupi kasus ini, bukan tidak mungkin dia juga bisa terseret. Dan pasti kita selalu waspada dengan orang-orang yang baru
dikenal positive people. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe.